Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita sampai di pembahasan solat sunnah. Kita fadah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, para awliya wassahadah wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Abi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim ma fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Wa salasu nawafila muakkadatun ghairu tabi'atun lil faraid. Ada 3 solat sunnah yang muakkadah, 3 solat sunnah yang muakkadah, yang ditekankan, yang dia tidak mengiringi solat fardu. Kalau ada solat nawafil rotibah, yaitu solat nawafil, solat sunnah yang dia mengiringi sholat fardu. Maksudnya apa? Qobliyah, ba'diyah. Itu sholat sunnah juga. Ini juga adanya sholat nawafil atau nafilah, juga hukumnya sunnah muakkadah, tapi dia berdiri sendiri, tidak mengikuti sholat fardu. Yang pertama apa? Sholatul lail, sholat malam. Ya, sholat malam tahajud. Wan naflul mutlaq fil lail afdalu minan naflil mutlaqi bin nahar. Salat sunnah mutlak di malam hari lebih utama, lebih afdal daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Salat sunnah mutlak siapa? Pokoknya salat sunnah karena Allah Ta'ala, dah. Tak pakai nama. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, gitu tak. Boleh. Kita habis isya umpamanya sholat 50 rakaat dari serah, tak apa-apa, baru habis ngapa aku ni nganggur daripada tak ada kerja. Allahu sholli sunatan lillahi ta'ala akbar, dapat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tambah lagi Allahu sholli sunatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala, akbar, dapat lagi 4 rakaat, masih naik lagi Allah, saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala, akbar, dah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Pokoknya sholat sunnah karena Allah, tak pakai nama, itu namanya mutlak. Jadi sholat sunnah itu tak mesti harus qobliyah, ba'diyah, duha, witir umpamanya. Tidak harus begitu, hajat, tak mesti. Pokoknya sholat sunnah
tok itu sudah boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau orang-orang soleh terdahulu berdasarkan satu riwayat, mereka satu malam ada yang sholat sunnah 100 rakaat. Sholat apa benda 100 sampai 100 rakaat? Itu sholat sunnah mutlak. Sambung terus. Tapi 2 rakaat. Sholat sunnah malam 2 rakaat. Rasulullah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah SAW sedang berkhutbah, sedang di atas mimbar. Tiba-tiba ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat malam. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah sholat malam tuh caranya? Apa kata Rasulullah? Masna kata Rasulullah. 2 rakaat. Jadi sholat sunnah malam hari itu 2 rakaat. Tidak 4 rakaat tidak. Itu hanya kesalahpahaman di dalam menafsiri, mengartikan hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, yang Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat lama sekali, terus 2 rakaat lagi lama sekali. Setelah itu Rasulullah istirahat karena lamanya. Jadi itu ditafsiri, diartikan 4 rakaat langsung. Jadi Rasulullah SAW sholat itu 4 rakaat istirahat. Habis itu 4 rakaat lagi istirahat. Itu maksudnya gimana? 2 rakaat lama, dah salam, berdiri lagi. 2 rakaat lama lagi. Jadi kan 2 rakaat yang lama dengan 2 rakaat yang lama jadi lama. Jadi butuh istirahat. Bukan berarti Rasulullah 4 rakaat langsung, itu tidak. Itu apa? Dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu hadis Imam Bukhari yang barusan saya sebutkan. Jadi betul-betul seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat malam itu bagaimana ya Rasulullah? Rasul bilang masna 2. Jadi makanya kita tarawih umpamanya. Ini bukan masalah apa, ini masalah ilmu. Kita sampaikan masalah ilmu. Kita sampaikan masalah ilmu yang ya kebenaran ya kita sampaikan, bukan masalah fanatik, tidak. Kalau memang yang betul 4 ya 4 kita sampaikan. Jadi jelas-jelas Rasulullah ketika ditanya menjawabnya masna 2 kata Rasulullah. Itu artinya di kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi sholatul lail masna ada di dalam hadis yang lain disebutkan. Wa naflu wasatal lail afdal cuma akhirahu afdal wa hadza liman qasamal lail athlatan. Salat sunnah malam hari setelah Isya langsung. Habis salat Isya, salat 2 rakaat. Berdiri lagi 2 rakaat lagi, berdiri lagi 2 rakaat lagi, berdiri lagi. Ini orang sholat apa ini sampai 8 rakaat habis Isya? Ramadan belum, sekarang masih bulan Sabat. Ngarang-ngarang orang ini. Tidak. Itu orang pandai malahan, dia memperbanyak sholat sunnah. Sholat itu dengan sholat malam jam 12 malam. Dia umpamanya balik dari masjid, makan, tidur. Jam 12 malam dibangun sholat 2 rakaat, 8 rakaat juga. Itu 8 rakaat yang 12 malam, lebih bagus dari 8 rakaat yang 12 yang setelah Isya langsung. Atau orang ini tak jam 12, dia bangun dia jam 3. Jam 3 atau sekarang jam 4 boleh lah, karena subuhnya jam 5. Bangun jam 3:30 lah katakan. Jam 3:30 bangun, sholat 2 rakaat, dapat 8 rakaat. Terus witir. Itu lebih utama dari 8 rakaat yang jam 12 malam. Bagi orang yang membagi malam menjadi 3 bagian, awal, tengah-tengah, akhir. Akhirnya betul menjelang subuh. Yang awal ini ya setelah Isya. Yang tengah-tengah ya sekitar jam 12 malam.
Jadi paling utamanya sholat malam ya di waktu sahur. Itu paling utama. Siang, orang siang sholat sunnah mutlak boleh, tak ada masalah. Nah, boleh. Entah jam berapa, jam 3 gitu. Pergi ke masjid cepat, asar masih lama nih. Ya sudah sholat sunnah. Sampai 8 rakaat, 10 rakaat. Kata kau ni qobliyah asar belum masuk asar. Banyak betul sholat kau. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya sekarang kita maunya orang baca Quran sambil duduk tak di luar sholat. Dengan orang membaca Quran ketika waktu sholat, pahalanya jauh lebih besar waktu sholat. Jadi malam hari nak baca Quran 1 juz sambil sholat bisa. Tak berdiri sambil duduk boleh. Allahu Akbar baca Quran. Di dalam sholat pahalanya lebih besar daripada di luar sholat. Kemudian wasani sholatud duha. Sholat sunnah kedua yang tidak berhubungan dengan sholat fardu, yaitu yang bukan qobliyah ba'diyah, yaitu sholat duha. Wa aqallu rak'atan wa aksaruha 12 rak'ah. Minimal paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat duha. Duha terserah 2, 4, 6, 8, 10, 12 maksimal boleh. Wa waqtuha min irtifai syamsi ila zawaliha. Kama qala An-Nawawi fi tahqiq wa syarhil muhadzab. Waktu salat duha itu kapan sih sebetulnya? Waktu salat duha itu min irtifai syams. Irtifai syams itu apa? Matahari dia pertama terbit. Ini namanya belum naik. Sudah keluar tapi belum naik dia. Nah, irtifai syams itu ketika dia naik, so naik. Kalau kita tengok tuh udah naik dia tuh. Gitu gampangnya gitulah. Kalau kita tengok dia masih persis di atas ufuk. Pokoknya ini laut, pas dia barusan terbit itu udah naik belum naik. Nah, dia baru terbit saja. Naik tuh setelah dari itu naik. Naik dia naik. Sekitar apa? Setinggi tombak. Kalau ada tombak kita tancapkan di pantai itu, bulat matahari itu dekat ujung tombaknya. Itu masuk waktu. Itu bahasa senangnya zaman dulu. Zaman sekarang udah pakai digital semua. Zaman dulu nih udah masuk duha belum? Tengok. Ada naik tuh. Dah, ayo salat duha. Itu. Dia standarnya apa? Qadra rumhin, setinggi tombak. Tombak gara-gara ketancap di situ, di situlah matahari, berarti salat duha dah masuk. Bukan pas terbit. Bukan. Pas bulat ini. Mohon maaf, kadang-kadang ada kesalahan pahaman dari para jamaah, orang-orang di dalam melakukan sholat isyraq. Tak tahu kalau di sini itu sholat isyraq ada tak jadinya? Ada isyraq di situ? Jam berapa? Tak ada. Banyak orang yang melakukan sholat isyraq salah waktu. Apa salah waktunya? Ketika waktu subuh habis itu dianggap sudah masuk salat isyraq. Itu salah total. Jadi begitu waktu subuh habis jam berapa? Langsung di salat isyraq. Salah. Itu salah. Itu belum masuk waktu salat. Bahkan itu termasuk waktu yang makruh untuk salat. Isyraq itu menurut ulama, sebagian ulama malah mengatakan isyraq itu yang ya duha itu. Jadi awalnya duha itu isyraq. Matahari itu sudah naik. Matahari itu sudah naik. Bukan begitu subuh habis, oh sudah nih tuluk atau syuruk. Biasanya bahasanya ada dua itu biasanya di itu. Itu belum masuk waktu isyraq, masih waktu makruh. Itu. Kan biasa banyak yang kita temui orang seperti itu. Begitu waktu subuh habis, ya duduk di masjid,
tengok waktu subuh udah habis, pas langsung berdiri, Allahu Akbar, salah waktu, ya. Nah itu perlu dibetulkan, perlu diluruskan. Namanya orang tak paham, kadang-kadang jadwal itu pun bahasanya ada yang mengatakan tulu, ada yang mengatakan syuruk, ada yang mengatakan isyraq. Isyraq itu sekitar. Dia setengah jaman lah setelah waktu subuh habis. Itu sekitar gitu. Setengah jam waktu subuh habis itu isyraq. Nah, jadi bukan langsung waktu subuh habis berarti isyraq belum. Itu baru mataharinya baru nak naik gini, baru matahari ngintip gitu. Itu sholat apa itu? Makruh hukumnya. Makruh. Jadi waktu yang makruh itu mulai matahari ngintip waktu subuh habis sampai matahari naik. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena dikatakan itu adalah waktu sembahyangnya para penyembah matahari. Para penyembah matahari itu waktunya dia nunggu matahari nak terbit, ditunggu dia, keluar disembah dia. Nah, itu. Jadi Tuhannya itu bisa terbit, bisa terbenam. Nah, itu perlu diketahui. Jadi jangan salah paham. Kemudian berikutnya, kapan akhirnya ila zawaliha? Akhir sholat duha sampai tergelincirnya matahari. Jadi tergelincir matahari masuk waktu zuhur berarti akhirnya waktu duha. Jadi duha jam berapa? Jam 11.30 boleh. Jam 12 sekarang masih masuk duha, masih boleh. Karena kita zuhur kita itu jam 12.20-an. Zuhur kita itu. Jam 12 duha boleh. Bukan tidak boleh. Karena waktu akhirnya itu sampai masuk waktu zuhur. Jadi panjang, terserah nak ngambil awal dan ngambil akhir. Qala Nawawi fi tahqiq. Wa thalithu salatut tarawih. Yang ketiga, masalah kan pas babnya nih, sebentar lagi kita tarawih. Kita tak atur nih. Nah, tapi ternyata kajian kita pas. Yang ketiga yaitu salat sunat tarawih. Wa hiya isruna rakaah. Salat tarawih itu ada 20 rakaat. Ini Pak, ini 20 rakaat. Ini kitab lama. Ini bukan kitab baru bikin. Kitab lama, ulama lama. Ulama lama. Bahkan mohon maaf Al-Imam Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia di dalam kitab karangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan ditemukan kitab karangan tulisannya itu di dalam bab tarawih beliau mengatakan 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, berubah itu setelah periode berikut setelahnya. Nah, setelah periodenya Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya berubah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri ya, pendapatnya sholat tarawih itu 20 rakaat. Apalagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah tentu. Ya. Mereka tuh dulu kawan di Mekah, mondok bareng, masa kok berbeda? Sama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari 20 pendapatnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan kitabnya sama kok. Ya ini juga, ini kitab ini juga yang dia baca, kita baca gitu loh. Nah, isinya begitu. Jadi tidak berbeda. Berbedanya periode setelahnya ketika mereka istilahnya ini macam memahami hadis sendiri gitu. Nah, atau memilih pendapat-pendapat. Akhirnya berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu tidak diragukan lagi.
Wa ya isruna raka'ah bi asri taslimatin. Jelas kurang apa nih? 20 rakaat dengan 10 salam. Kurang apa? Kurang jelasnya ini. Ini bukan budak kemarin yang nulis kitab. 20 rakaat dengan sampai kenapa kok ditegasin gitu? Untuk menolak pendapat 4 rakaat. Kalau 4 rakaat bukan 20 kali 5 kali salam. Makanya di sini sampai ditegaskan wahya isruna raka'ah. Jadi selawat tarawih itu 20 rakaat. Ditegasin lagi bi asri taslimatin dengan 10 salam. Ya macam kita lakukan itulah, tak salah lagi. Kita ini hanya menyampaikan saja, bukan kita nak apa. Jadi barangkali orang bisa terbuka pikirannya. Bukan kita nak debat kusir itu, tidaklah. Hanya menyampaikan. Bi asri taslimatin dengan 10 salam fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malamnya bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihat. Tarawih itu apa sih? Salat tarawih itu salat apa kita bilang nih? Ya istirahat macam santai gitu, tak ngotot. Tarawih itu artinya slow artinya tarawih itu bang, artinya slow. Maksudnya istirahat. Nanti ada istirahat lagi. Ditegaskan di sini wa jumlatuha khamsu tarwihat. Jumlahnya tarawih, maksudnya jumlahnya istirahatnya tuh ada 5 kali. Jumlah istirahatnya ada 5 kali. Yaitu apa? Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi, Allahu Akbar, baca surat panjang, ruku, i'tidal dan sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat 4 rakaat. Santai gitu loh maksudnya. Tarawih itu gitu, santai dulu, istirahat, tak apalah selawat ke apa ke, itu namanya. Dan itu 5 kali. Kalau kita sholat kita macam dah tak tarawih lagi namanya bang. Apalagi yang zut 7 menit finish. Salat tarawih itu bukan salat tarawih, itu balapan namanya. Tarawih itu sendiri apa artinya? Santai, slow. 4 rakaat dah penat kita ni. Istirahat dulu, duduk dulu, santai dulu, baca selawat, baca ini menyidah, okey. Makanya bilang, ayo naik lagi, imam mulai lagi, 4 rakaat lagi, 20 rakaat. Ini memang orang-orang dulu lama 20 rakaat. Jadi kena istirahat 5 kali istirahatnya. Makanya disebut tarawih. Kok ada solat tarawih laju cepat, itu bukan tarawih. Sudah jelas tak cocok namanya dengan prakteknya. Itu Pak Salawat, kamu tahu nggak artinya tarawih itu apa? Tarawih itu aslinya rohah. Berarti dari kata rohah itu istirahat Pak. Jadi tarawih itu istirahat gitu loh maksudnya. Tidak langsung zut. Jadi kita paling tak lah sikit ni kadang dapat 4 rakaat kan doa, anggaplah itu istirahatnya. Ada doa antara 1 menit dan 2 menit itu. Ini ada bukan apa ya namanya yang pas kalau salat tak ada tak ada slownya. Itu ganti nama lah, jangan salat tarawih. Jadi sampai di sini disebutkan 5 kali istirahat. Kalau kita sih memang nak istirahat, apalagi solatnya pendek-pendek, cepat-cepat. Nak istirahat sudahlah, duduk sebentar, baca selawat, baca doa. Ayo masuk lagi, naik lagi 4 rakaat lagi. Maksudnya
Bukan 4 rakaat langsung ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi jangan disalahpahami. Sudah ditekan di sini 20 rakaat, 10 salam, 5 kali istirahat. Itu sangat jelas tuh. 5 kali istirahat. Wa yanwisa bi kulli raka'atin minha sunnatat tarawih au qiyam Ramadan. Dan setiap rakaat niatnya itu di setiap 2 rakaat niatnya apa? Niat salat sunnah tarawih atau salat sunnah qiyam Ramadan. Boleh, bukan tarawih. Salat sunnah qiyam Ramadan. Tapi kita yang biasa usolli sunnat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala atau usolli sunnat qiyam Ramadan. Boleh. Jadi Allah usolli sunnat qiyam Ramadan. Allahu akbar. Boleh. Walau shalla arba'an minha bitaslimatin wahidah lam tasihha. Aduh, ini jelas betul bang, ya. Jadi ini dipertanggungjawabkan, ini bukan ecek-ecek. Dengarkan, walau sholat arba'an, kalau orang sholatnya 4 rakaat, minha dari sholat tarawih tadi, bitaslimatin wahidah dengan 1 kali salam, lam tasihha, maka sholatnya tidak sah. Kok nggak sah? Nggak sah. Kenapa? Nabi dah bilang mas. Nah, kata Nabi sholat malam tu 2 apa pula kau bikin 4? Kita ini nak ngikut Nabi ke nak ikut siapa? Sahabat tanya Nabi lagi di atas mimbar, ya Rasulullah, sholat malam macam mana? Masna, kata Rasulullah. Dah sudah. Kalau Nabi dah bilang 2 macam mana kita nak bilang 4? Tidak bisa. Itu hadis sahih Bukhari. Sudah jelas. Bahkan makanya di sini sangat-sangat ditekankan. Dijelaskan habis-habisan. Jadi walau shalla arba'an minha bitaslimatin wahidah lam tasihha. Dan kalau dia salat 4 rakaat dari tarawih tadi dengan 1 kali salam, lam tasihha, maka tidak sah salatnya. Itu. Wa waqtuha baina salatil isya wa tulu'il fajri. Jadi saya nih ini bukan Arab Melayu. Ini Arab original. Gundul karangan kitab ulama-ulama terdahulu. Bukan kitab ulama zaman sekarang apa? Tidak ada harakat dan pakai bahasa Arab asli. Jadi kita bukan kita ngarang-ngarang, kita lihat di internet gitu, tidak. Memang asli begini. Jadi ini memang dari para ulama-ulama terdahulu. Usah gitu sekarang. Di Mekah pun sekarang tak tahu, kemarin berubah katanya. Baru kemarin. Tak tahu sekarang ini tak tahu lagi. 20 terus. Bahkan di Madinah Al-Munawwarah di zamannya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, salat tarawih itu 36 rakaat. Alamak. Salat tarawih 36. Yang 8 aja banyak tak berangkat. 36 rakaat. Pak Imam pun balik dulu. Aku tak nak, perut aku sakit, kata 36. Tengok macam mana himmah orang-orang terdahulu itu di dalam ibadah. Kita tarawih tarik yang sikit dan cepat. Right? Dah cariknya yang sikit, yang cepat lagi, apa tak? Masya Allah. Wa waqtuha baina salatil isya wa tulu'il fajri. Salat tarawih itu waktunya antara salat isya dan fajar, yaitu terbitnya fajar, yaitu subuh. Salat tarawih itu tidak harus setelah isya langsung. Waktunya sampai subuh. Mau jadi urusan
kita bikin tarawih jam 12 malam yuk, ayo, tak ada masalah. Atau kita bikin tarawih jam 2 yuk, ayo bikin tarawih jam 2. Jadi habis isya balik semuanya, ngopi dulu. Jangan ngopi lah, baca Quran, apa tadarus. Kata orang lain, Majlis Islam tahun ini tak ada tarawih ke? Kata ni, kau ni kita tarawih jam 2 malam lah bro. Jam 2 malam itu lebih utama, lebih afdol daripada setelah isya langsung. Itu. Lah terus para sahabat kapan tarawihnya? Emang kayak kita gitu setelah isya? Jangan salah paham. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka sholatnya itu nisful lail, di tengah malam. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika tengah malam bangun ke Masjid Nabawi, tengok ini banyak orang sholat, yang sana 2 orang berjamaah, sana 3 orang berjamaah, sana sholat sendiri, sana 5, sana banyak jamaah di dalam satu Masjid Nabawi itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, ini kalau aku jadikan satu imam bagus nih. Akhirnya sama Sayyidina Umar dikumpulkan jadi daripada kok ini 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang imam masing-masing dalam satu masjid, dah kumpulkan jadi satu imam saja. Akhirnya dikumpulkan sama Sayyidina Umar bin Khattab jadi satu imam, semuanya menjadi makmumnya, satu komando, satu imam. Itu kemudian setelah dikumpulkan gitu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi, sebagus-bagus bid'ah ini, kata Sayyidina Umar. Sebab karena di zaman Rasulullah memang tidak ada dikoordinir kayak gitu. Ya kayak tadi waktu Sayyidina Umar keluar, memang masing-masing ada sholat sendiri, ada dia berjamaah 2 orang, 3 orang. Sayyidina Umar berpikir, dia ini kalau dikumpulkan kan lagi bagus nih, kompak. Dikumpulkan Sayyidina Umar, setelah kumpul kompak bagus, kata Sayyidina, sebagus-bagus bid'ah ini. Kenapa Sayyidina Umar mengatakan kalau itu bid'ah? Memang kalau di zaman Rasulullah masing-masing sholatnya, maksudnya dia seperti itu tadi, ada jamaah tapi kecil-kecil. Kemudian dikumpulkan, katanya ini memang belum dilakukan oleh Rasulullah, atau tidak dilakukan oleh Rasulullah, makanya Sayyidina Umar sebut dengan bid'ah. Tetapi nikmatil bid'ah, sebagus-bagus bid'ah yang bagus. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek. Ya, kalau semua bid'ah itu jelek, bukan gitu, itu salah di dalam memahami hadis kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Bukan. Maksudnya setiap bid'ah itu yang tidak sesuai dengan agama itu baru dhalalah. Buktinya Sayyidina Umar bikin bid'ah tarawih, dijadikan satu imam. Nah, itu seperti itu. Dan itu kapan waktunya sebetulnya? Emang bisa? Kalau bisa ada apa pula Sayyidina Umar? Maka di hadis disebut malam hari nengok ke masjid, kok orang masing-masing. Kalau bisa tentu Sayyidina Umar ada di situ. Tentu langsung aja solu sunat tarawih rakaat di jami'at rahimakumullah. Jadi aslinya itu memang nisful lail, tengah malam. Kalau nak bilang mohon maaf kalau ada yang bahasa-bahasa kasar, bid'ah 20 bid'ah. Habis isya apa enggak bid'ah itu? Habis isya langsung apa enggak bid'ah? Apa memang dulu Rasulullah tarawihnya habis isya langsung? Sayyidina Abu Bakar habis isya langsung? Jangan bilang bid'ah. Pokoknya yang betul, mohon maaf ya. Ini kadang-kadang ini kita untuk meluruskan saja, bukan apa. Karena itu perlu disampaikan. Tidak boleh mengatakan demikian. Ini bid'ah, ini Rasulullah 8 itu menurut pemahaman Anda. Padahal para ulama memahami 8 dan 11 itu adalah untuk witir. Nah, maksimal 11 rakaat. Witir itu maksimal 11 rakaat. Itu pendapat para ulama. Tapi intinya sudahlah, ya sudah tarawih saja lah, mau 8 mau 20 tarawih. Tapi kalau bisa ya tentu yang paling afdal. Yang salah ya yang tak sholat sama sekali. Dan yang menyalahkan pendapat orang lain mantap, apalagi sampai membidah-bidahkan. Tidak. Ya namanya qiyamul lail 2 rakaat pun qiyamul lail juga. Ya. 2 rakaat, 4 rakaat pun namanya qiyamul lail juga. Tapi yang afdal yang mana? Gitu. Dan jangan memvonis atau menyalahkan orang.
Nanti dah bilang gini, besok aku terawih 2 rakaat aja lah balik. Enak. Ya, 2 rakaat kan dah boleh, 4 rakaat dah 4 rakaat balik. Tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama terdahulu, memang mulai zaman di Madinah dan Makkah dan seterusnya, itu memang mereka ya 20 ini yang dipakai, justru meningkat di zamannya Sayyidina Imam Malik rahimahullah taala sampai 36 rakaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.